Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Natalin Memori Ayu dengan NIM 222611008 dari kelas P1, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan membuat sebuah program bahasa C berdasarkan soal ini. Buatlah program untuk menambahkan tanggal lahir Anda pada indeks keempat data berikut. Dengan proses input dan output wajib menggunakan looping. Setelah data terbaru dicetak, hapus elemen indeks kedua dari data tersebut. Setelah itu, ganti data indeks ketiga dengan LMN. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama mencetak data, kemudian menambahkan data baru, kemudian menghapus elemen, dan yang terakhir mengganti elemen. Kita langsung masuk ke programnya. Di sini saya sudah membuat file. Dalam pemrograman bahasa C, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan modul yang akan digunakan dengan perintah include. Di sini saya menggunakan dua modul, yaitu stdio.h yang akan memungkinkan kita untuk melakukan proses input-output dalam program. Kemudian modul yang kedua adalah string.h yang memungkinkan kita melakukan manipulasi pada data string. Yang kedua adalah function. Di sini saya menggunakan function void main agar nantinya kita tidak perlu mengembalikan nilai apapun. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam programnya. Langkah pertama adalah mencetak judul. Di sini saya menggunakan perintah printf untuk mencetak. Judulnya adalah iterasi array. Di sini menggunakan /n agar nantinya setelah data ini dicetak, dia akan membuat baris baru, kemudian diakhiri dengan tanda koma. Langkah kedua yaitu kita akan mendeklarasikan variabel variabel ini nantinya akan menampung data-data ini. Nah, setiap data ini berupa huruf yang lebih dari satu, dan setiap datanya juga memiliki beberapa elemen. Oleh karena itu, kita menggunakan tipe data char, nama variabelnya data, yang kemudian diikuti dengan array 2 dimensi, di mana dimensi pertama ini merujuk kepada jumlah data. Datanya tadi ada 5. Kemudian dimensi kedua ini merujuk pada jumlah elemen pada setiap data. Di sini kita bisa menggunakan 5. Kemudian di sini kita akan mengisi data-datanya, di mana setiap data dipisahkan oleh tanda kutip dan tanda koma. Langkah ketiga yaitu kita akan mendeklarasikan variabel yang akan menyimpan data baru. Yaitu data tanggal lahir. Di sini saya akan menggunakan tipe data char karena variabel pertama tadi sudah menggunakan char.
dan nantinya akan disimpan dalam satu variabel sehingga tipe datanya tidak boleh berbeda. Kemudian untuk nama variabelnya saya menggunakan data baru, kemudian array satu dimensi. Di sini kita hanya menggunakan satu dimensi karena datanya hanya satu. Dimensi ini dia akan merujuk pada jumlah elemen dalam datanya. Langkah keempat adalah kita akan mendeklarasikan variabel untuk posisi data baru akan diletakkan. Pada soal dikatakan bahwa data baru nanti akan diletakkan pada indeks keempat. Untuk tipe datanya kita bisa menggunakan integer karena ini tidak akan dimasukkan ke dalam data ini, sehingga tidak apa-apa apabila tipe datanya berbeda. Untuk nama variabelnya saya menggunakan posisi data baru, yaitu 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan jumlah data sebelum data baru ditambahkan. Ini saya masih menggunakan tipe data integer, kemudian untuk nama variabelnya n jumlah. Tadi jumlahnya adalah 5 data ABC, CDE, EFG, GHI, dan IJK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencetak data ini satu persatu. Pertama saya akan mencetak dulunya dengan perintah printf. Dulunya data awal Selanjutnya untuk mencetak di sini saya menggunakan perulangan for dengan nilai awal integer i sama dengan 0. Dengan kondisi i lebih kecil dari n dan counter i++. Nah, di sini ada sebuah kondisi i lebih kecil dari n. Selama kondisi ini masih terpenuhi, maka dia akan melakukan perintah di bawah sini. Nah, kondisinya adalah i lebih kecil dari n. I saat ini bernilai 0 dan n bernilai 5. 0 lebih kecil dari 5. Nah, syarat tersebut terpenuhi, oleh karena itu dia akan mencetak perintah di bawah ini, di mana dia akan mencetak data ke %i. %i ini akan memanggil variabel i yang saat ini bernilai 0. Kemudian %s ini dia akan memanggil variabel yang nilai dalam variabel data dengan indeks i. Jadi dia akan memanggil data ini berdasarkan indeks yang ditunjuk oleh variabel i ini. Nah, setelah perintah di bawah ini dilaksanakan, program akan kembali ke counternya yaitu i++, di mana nilai i akan ditambah 1. I tadi bernilai 0 yang akan ditambah 1, yang artinya i sekarang bernilai 1. Kemudian kondisinya sekarang 1 lebih kecil dari 5. Nah,
kondisi tersebut masih terpenuhi. Oleh karena itu, dia akan kembali melakukan perintah di bawah ini. Setelah itu, dia akan kembali ke perintah di atas ini. Perintah tersebut akan terulang selama kondisi ini masih terpenuhi. Jadi, ketika I sudah tidak lebih kecil dari N, maka perintah dalam for ini sudah tidak akan bisa dilakukan lagi dan dia akan secara otomatis keluar dan melakukan perintah-perintah selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah ini dengan judul operasi array, kemudian data awal. Data awal itu adalah data indeks ke-0 ABC, data indeks ke-1 CDE, data indeks ke-2 FG, dan seterusnya. Langkah pertama sudah kita laksanakan. Sekarang kita akan menuju ke langkah kedua, yaitu menambahkan data baru yang berupa tanggal lahir ke indeks keempat. Indeks itu dimulai dari 0, jadi data ini adalah indeks ke-0, kemudian ini indeks pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, tanggal lahir nanti akan diletakkan pada indeks keempat, berarti di sini. Nah, bagaimana jika indeks tersebut sudah berisi data lain, yaitu IJK? Nah, caranya adalah kita harus menambahkan indeks baru, yaitu indeks ke-5, yang akan menampung IJK ini. Nah, jadi nantinya tanggal lahir sudah bisa kita tambahkan ke sini. Kita kembali ke programnya. Sebelum kita mengosongkan tempat untuk tanggal lahir, kita harus menambahkan jumlah data dulu. Tadi kita jumlah datanya adalah 5. Nah, karena kita akan menambahkan data baru, makanya kita harus menambahkan itu menjadi menambahkannya 1. Jadi sini N++ yang artinya N yang bernilai 5 ditambah 1. Di sini kita sudah menambahkan jumlah data setelah data baru ditambahkan. Jadi nantinya dia akan seperti ini. Nah, setelah kita menambahkan jumlahnya, dia akan dicetak seperti ini, namun itu masih kosong. Nah, sedangkan kita akan menambahkan tanggal lahir di sini dan data IJK ini kita tambahkan ke sini. Nah, oleh karena itu kita harus mengosongkan indeks keempat dulu. Nah, di sini untuk mengosongkan indeks keempat, kita menggunakan perulangan while. Kita mendeklarasikan variabel dulu, yaitu J, di mana J ini nilainya adalah N kurang 1. Nah, N tadi bernilai 6 karena sudah ditambah 1, yang dikurang 1 yang artinya J saat ini bernilai 5. Kemudian while kondisinya adalah J lebih besar atau sama dengan posisi data baru. Kemudian dia akan melaksanakan perintah str supaya
Nah, perintah strcpy ini atau string copy ini artinya data yang ada pada indeks J akan dipindahkan ke data yang ada pada indeks J tambah 1. Kemudian counternya adalah J min, di mana nanti nilai J akan dikurang 1. Nah, J sekarang bernilai 5. Kondisinya adalah J lebih besar atau sama dengan posisi data baru. Posisi data baru tadi itu adalah 4. Nah, jadi 5 lebih besar atau sama dengan 4. Nah, karena kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan perintah di bawah ini, yaitu string copy. Data pada indeks ke-5 akan dipindahkan ke data pada indeks ke-5 tambah 1 atau 6. Jadi, data pada indeks ke-5. Jadi di sini ada 5. Data pada indeks ke-5 akan ditambahkan ke indeks ke-6 di sini. Kemudian tapi karena indeks ke-5 di sini masih kosong, makanya indeks ke-6 di bawah masih kosong juga, tidak akan berisi apa-apa. Kemudian selanjutnya J min min, yang artinya nilai J yang bernilai 5 akan dikurang 1, sehingga dia nilainya sekarang 4. Jadi 4 lebih besar atau sama dengan posisi data baru. Nah, karena ada sama dengan, makanya kondisi ini dia masih terpenuhi. Nah, dia akan kembali melakukan step di bawah ini, di mana data pada indeks ke-4 akan dipindahkan pada data indeks ke-4 tambah 1, yaitu 5. Jadi, data pada indeks ke-4 ini akan dipindahkan ke data ke indeks ke-5. Nah, sehingga data indeks ke-4 ini sudah kosong. Nah, kemudian J min min. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi, apakah 3 lebih besar atau sama dengan posisi data baru? Nah, kondisi ini sudah tidak memenuhi, oleh karena itu dia akan keluar dari perintah while ini. Nah, kita sudah mengosongkan indeks ke-4. Sekarang kita tinggal mengisi indeks ke-4 itu dengan data baru. Di sini saya menggunakan perintah strcpy atau string copy, di mana data baru tadi, data baru di sini, data baru yang bernilai 29 akan di copy ke data pada indeks posisi data baru atau 4. Jadi indeks ke-4 nanti akan diisi oleh data baru. Nah, kita sudah mengisi data baru ke dalam indeks ke-4. Sekarang kita akan mencetak hasilnya. Sama seperti perintah mencetak pada langkah pertama tadi itu, ini kita masih menggunakan for, tapi sebelum itu kita mencetak hasilnya. Nah, kemudian kita menggunakan perintah for dengan nilai awal I sama dengan 0. Kemudian untuk kondisi I lebih kecil dari N dan counter I plus. Kemudian printf untuk mencetak.
Langkah-langkahnya masih sama seperti tadi, di mana dia akan dia mulai dari nilai awal, kemudian memeriksa kondisi, kemudian apabila kondisi terpenuhi, dia akan melakukan perintah di bawah ini, kemudian dia akan kembali ke perintah counter. Setelah counter, dia akan kembali ke kondisi, kemudian di bawah ini dia akan terus berulang-ulang sampai nantinya kondisi I lebih kecil dari N ini sudah tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Data pada indeks keempat sekarang sudah berganti menjadi tanggal lahir, dan data pada indeks keempat tadi dipindahkan ke indeks kelima. Step ini sudah selesai. Kita akan menuju ke step ketiga, yaitu menghapus elemen pada indeks kedua. Jadi elemen pada indeks kedua ini akan dihapus dan nantinya akan digantikan dengan data yang ada di sini. Dia akan naik, kemudian GAI adalah data tanggal lahir, kemudian data ini akan ke sini. Jadi nanti akan ada tempat yang kosong, namun kita bisa menghapusnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat menghapus elemen, yaitu kita akan mendeklarasikan posisi data yang akan dihapus. Ini saya menggunakan tipe data integer dengan nama variabel posisi dihapus. Posisi yang akan dihapus itu berada pada indeks kedua. Nah, kemudian kita akan mengosongkannya. Di sini kita menggunakan perulangan while dengan nilai awalnya M sama dengan posisi data yang akan jadi nilai M ini nilainya adalah 2 dengan kondisi N lebih kecil dari N. Kemudian dia akan melaksanakan perintah string copy kemudian counternya adalah N++. Kondisinya adalah M lebih kecil dari N. N saat ini bernilai 2 dan N bernilai 6. 2 lebih kecil dari 6. Kondisi tersebut terpenuhi, maka akan melakukan perintah di bawah ini, di mana ia akan melakukan string copy untuk data pada indeks ke M+1 atau 2+1, yaitu data pada indeks ketiga akan dipindahkan ke data indeks kedua. Jadi di sini data pada indeks ketiga akan dipindahkan ke indeks kedua. Nah, sedangkan data yang ada di indeks kedua ini akan diminta oleh data dari data yang baru seperti ini. Jadi data EFG sekarang sudah tidak ada. Nah, kemudian di sini ada counter M++, jadi nilai M akan ditambah 1, yang artinya sekarang bernilai 3. 3 lebih kecil dari 6. Nah, kondisi tersebut terpenuhi, maka akan melakukan perintah di bawah ini. Jadi, data pada indeks keempat akan dipindahkan ke indeks ketiga. Indeks keempat akan dipindahkan ke indeks ketiga. Begitupun seterusnya, sehingga nantinya data pada indeks kelima ini dipindahkan ke indeks keempat. Nah,
masih tersisa indeks kelima, namun dia sudah kosong. Jadi kita bisa menghapusnya. Di sini kita cukup mengurangi n dengan n min, di mana n yang tadinya bernilai 6 sekarang bernilai 5. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencetak data setelah indeks kedua ini dihapus. Sama seperti mencetak data sebelumnya, kita menggunakan perulangan for. Sebelum itu kita mencetak judulnya. Kemudian perulangan for dengan nilai awal i sama dengan 0, kemudian kondisi i lebih kecil dari n, kemudian counter i plus plus, kemudian akan mencetak data ke persen i, Nah, kondisinya adalah i lebih kecil dari n. I sekarang bernilai 0. Jika 0 lebih kecil dari n, maka dia akan melaksanakan perintah di bawah ini sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Setelah dia melaksanakan perintah di bawah ini, dia akan kembali ke counternya. Setelah dia melaksanakan perintah counter, dia akan kembali mengecek kondisi apakah kondisi masih terpenuhi. Apabila ya, dia akan kembali ke perintah ke sini. Step tersebut akan terus terulang sampai i tidak lebih kecil dari n. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah ini, dimana indeks kedua yang tadinya bernilai EFG sekarang bernilai KHI. Jadi kita sudah berhasil menghapus indeks kedua yang bernilai EFG. Sekarang sudah tergantikan dengan GHI. Jadi di sini kita sudah menghapus elemen indeks kedua. Sekarang kita akan ke step terakhir, yaitu mengganti elemen pada indeks ketiga. Nah, untuk mengganti elemen kita cukup memanggil indeks yang akan kita ubah, yaitu data pada indeks ketiga. Di sini kita menggunakan string copy. Kemudian diikuti dengan data yang nantinya akan dimasukkan, yaitu LMN. Jadi nantinya data LMN ini akan di-copy ke data indeks ke-3. Nah, selanjutnya kita akan kembali mencetak. Masih sama seperti perintah mencetak sebelumnya.
Kita masih menggunakan perulangan for dengan nilai awal I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari N, dan counter I plus plus, kemudian mencetak setelah itu kita kembali bisa melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Indeks ketiga yang tadinya berisi tanggal lahir sekarang sudah berubah menjadi LLM. Jadi kita sudah berhasil melakukan update pada operasi array. Jadi semua step-step ini sudah kita lakukan. Terima kasih.